Sabtu malam arus wisata dari arah Bogor dan Jakarta kembali mengular panjang di gerbang exit tol Bocimi hingga jalur arteri nasional Sukabumi Bogor. Terpantau lewat udara kepadatan arus kendaraan dari Jakarta menuju Bogor mengarah ke satu jalur menuju Sukabumi. Pemerintah terus berupaya agar kapal milik Pertamina dapat keluar melintasi Selat Hormuz yang masih berkecamuk dampak perang Amerika-Israel melawan Iran. Hingga kini diplomasi dan negosiasi intensif terus dilakukan dengan Iran. Bagaimana upaya maksimal agar kapal Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz? Kita akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes antusias hadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 yang akan digelar Senin besok. Itzes bilang Timnas justru bersemangat bisa melawan tim yang berkualitas. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali hari Minggu tanggal 29 Maret 2026. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Nanda Aprilia kembali mengisi layar kaca Anda. Loh, Nanda lagi? Nanda udah dari Kompas Pagi loh tadi. Karena saya mau latihan sebenarnya. Karena kan besok udah hari Senin. Hari sesungguhnya bekerja ya. Sebagian para pekerja. Dan besok sudah bersekolah lagi untuk anak-anak sekolah. Jadi saya mau latihan. Oh, latihan untuk kerja keras. Oh iya, luar biasa. Takut. Kayak gitu ya, Bre. Tapi itu ya, siap-siap nih warga mungkin ibu kota terutama yang sudah menikmati kesepiannya Jakarta dan juga sekitarnya di seminggu terakhir paling tidak gitu ya. Ini sekarang sudah siap-siap mental lagi untuk besok hari Senin kita kembali menghadapi macetnya Jakarta, penuhnya kereta, penuhnya busway, penuhnya ya jalanan lah pokoknya. Semuanya pasti akan siap-siap untuk bete lagi nih. Tapi tadi pagi masih aman ya? Tadi pagi masih aman, masih hari Minggu juga. Iya, jadi ya itu yang ya inilah dihabis-habisin lah, diniat-niatin untuk dihabiskan hari Minggunya. Kalau mau wisata sampai nanti siang atau sore silahkan ya, sambil menunggu besok kita masuk lagi. Betul. Nah, untuk melihat bagaimana perkembangan arus balik saudara, kita akan lihat juga dan juga memantau ada berita-berita terkini juga tentunya. Tapi informasi pertama terlebih dahulu pada Sabtu malam saudara, arus wisata dari arah Bogor dan Jakarta kembali mengular panjang di gerbang exit tol Bocimi hingga jalur arteri nasional Sukabumi Bogor. Terpantau lewat udara kepadatan arus kendaraan dari Jakarta menuju Bogor mengarah ke satu jalur menuju Sukabumi. Ini adalah arus kendaraan wisatawan yang menuju kawasan wisata pantai Palabuhan Ratu. Terlihat arus kendaraan dari dua arah, yaitu dari arah Jakarta melalui exit tol Parungkuda dan dari arah Bogor melalui jalur arteri. Terjadi penyempitan jalan saudara dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Kepadatan arus lalu lintas terjadi sejak Sabtu sore mencapai 5 km dari exit tol Parungkuda hingga simpang Ratu Cibadak. Polisi melakukan buka tutup arus lalu lintas di sejumlah persimpangan untuk bisa mengurai kemacetan. Sementara untuk arus balik lebaran dari Sukabumi menuju Jakarta, polisi melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Hal ini dilakukan karena adanya penumpukan kendaraan di jalur arteri nasional sejak Sabtu siang hingga sore hari. Dengan dilakukannya rekayasa lalu lintas satu arah ini, saudara, setidaknya sebanyak 2.000 kendaraan dari Pelabuhan Ratu ke arah kota Sukabumi dapat terurai. Pemberlakuan satu arah menuju Jakarta dilakukan sejak pukul 5 sore. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya terpantau mengular menunggu rekayasa lalu lintas dinormalkan.
Sementara di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, arah Jakarta dipadati kendaraan. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Kepadatan kendaraan di jalur arteri Karawang didominasi pemudik sepeda motor yang akan kembali ke Jabodetabek. Kepadatan juga dipicu banyaknya truk yang melewati jalur arteri imbas pembatasan di jalan tol selama periode Lebaran 27 hingga 29 Maret 2026. Polisi menerapkan sistem satu arah di persimpangan sepanjang jalur arteri dan menutup jalan untuk putar balik. Arus balik Lebaran di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Jasa Marga mencatat lebih dari 37.000 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikatama menuju Jakarta di hari Sabtu. Polisi menerapkan sistem one way sepenggal di tol Pejagan Pemalang hingga ruas tol Jakarta Cikampek dilanjutkan penerapan kontraflow. Di Bandung, Jawa Barat, arus lalu lintas di gerbang tol Paster pada Sabtu malam ramai lancar. Namun kepadatan kendaraan terjadi sesekali di Jalan Dr. Junjunan menuju arah gerbang tol Paster, Kota Bandung. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk sentra oleh-oleh, tempat travel, serta rumah makan menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas. Di Banyuwangi, Jawa Timur, arus balik memadati Pelabuhan Ketapang pada Sabtu malam. Belasan ribu kendaraan melintas dari Jawa ke Bali ini didominasi sepeda motor. Antrian panjang terlihat di area parkir pelabuhan saat kendaraan menunggu masuk ke dalam kapal. Data Posko menyebutkan sedikitnya 13.000 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Bali dalam sehari. Dari jumlah tersebut, 7.200 unit merupakan sepeda motor. Sementara total 43.000 jiwa tercatat meninggalkan Pulau Jawa menuju Bali. 35 kapal disiagakan untuk mengangkut pemudik. Arus balik dari Jawa ke Bali diprediksi akan masih terus meningkat hingga hari Minggu. Informasi lainnya, Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat peredaran narkotika jenis etomidate di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari penggerebekan disita 100 buah kartris narkoba siap edar. AS 41 tahun pengedar narkotika jenis etomidate ini tidak berkutik usai Satres Narkoba Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek rumah kontrakannya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan didapati 100 kartridge narkotika jenis etomidate siap edar. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Sampai jam 10 malam. Saat itu target kelihatan, kita langsung tangkap. Setelah kita tangkap, kita arahkan ke kontrakannya. Saat kita melakukan penggeledahan, terdapat 100 piece cartridge etomidate. Diduga masalah terkait dengan utang piutang, seorang polisi dikeroyok debt collector saat liburan di Bali. 2 pelaku pengeroyokan sudah ditangkap, sementara pelaku lain masih dikejar polisi. Pengeroyokan dan juga pengerusakan terjadi di kawasan wisata Pantai Kuta Bali. Pengeroyokan terjadi saat korban AY yang merupakan polisi sedang mengendarai mobil bernomor polisi daerah Malang dihadang sejumlah orang. Tak hanya melakukan pengeroyokan, pelaku juga merusak kendaraan korban. 2 orang debt collector sudah ditangkap, sementara pelaku lain masih dikejar polisi. Mengejar pelaku lainnya yang saat ini sudah kita daftar pencarian. Intinya sudah dapat identitasnya, tinggal kami berkoordinasi dengan Subdit Jatanras Polda Bali dan juga dari Polres di luar Polda Bali untuk bisa menangkap pelaku yang lain. Nanti kita akan berikan ada berapa pelaku dan yang indikasi lebih dari 2. Yang diamankan sudah ada 2. Yang diamankan Sudah ada 2. Nanti mungkin lebih dari 2 pelaku yang terlibat. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan istrinya ke polisi karena diduga menjual 3 anaknya kepada orang lain.
Polda Sulawesi Selatan menerima laporan dari seorang pria yang melaporkan istrinya sendiri karena diduga telah menjual 3 anaknya yang masih kecil. Laporan dilayangkan sejak awal Maret lalu setelah ia menerima berbagai informasi termasuk pengakuan dari sang istri terkait dugaan penjualan anak. Kecurigaannya bermula saat ia menyadari beberapa anaknya tidak lagi berada di rumah dan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Saya duga ini istri saya sudah yang pertama itu yang nama sambung saya ketahui sudah dijual. Itu menurut informasi istri saya, Pak. Katanya mertua saya sudah jual itu yang anak sambung saya. Dan yang kedua itu saya dapat informasi dari Pak RT saya sendiri, Pak. Katanya sewaktu masih dalam kandungan anak saya itu sudah diambilkan panjar sebesar 1,8. Beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi menangkap pencuri spesialis minimarket yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Garut, Jawa Barat. Pelaku menyasar minimarket yang telah tutup pada malam hari. Pelaku ditangkap saat sedang menjadi kernet angkot jurusan Terminal Guntur Leles. Ia ternyata residivis yang telah beraksi di 5 minimarket di Garut, Jawa Barat sepanjang tahun 2026. Aksi terakhir yang dilakukannya di sebuah minimarket di Kecamatan Leles. Ia masuk toko dengan menjebol atap dan menggasak sejumlah barang termasuk dengan 269 bungkus rokok. Akibat aksi ini, Saudara, pihak minimarket rugi hingga 20 juta rupiah. Selain dengan ratusan bungkus rokok, polisi juga menyita sejumlah alat yang digunakan pelaku saat beraksi. Hasil pengembangan dari kami dari tim gabungan Resmob Polda Jabar, Polsek dan Sancang, kita berhasil mengamankan barang bukti yang belum sempat sebagian belum terjual. Ini sebanyak 269 bungkus rokok berbagai merek, kemudian baju atau jaket yang dipakai pelaku, ada tangga atau kalau bahasa taraje ya, tangga yang dipakai untuk memanjat ke plafon. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan kejutan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. 12 tentara Amerika Serikat terluka. Informasinya hadir usai jeda. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan lanjutan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. 12 tentara Amerika Serikat terluka. Gelombang ke-84 IRGC menggunakan rudal berbahan bakar padat, cair, serta drone untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kharj, Arab Saudi. Beberapa pesawat pengisian bahan bakar Amerika Serikat berukuran besar, hancur dan rusak parah dalam serangan. Total lebih dari 300 anggota militer Amerika Serikat terluka sejak perang melawan Iran dimulai. Sementara itu, militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang dilaporkan menargetkan pangkalan militer tentara Israel di Tel Aviv. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh militer Iran tidak dapat diverifikasi secara independen oleh FAIRI. Sebagai balasannya, militer Israel menyebut telah mencegat serangan drone Iran yang diluncurkan ke sejumlah wilayah di Israel. Israel memastikan sistem pertahanannya bisa mencegat serangan drone yang diluncurkan Iran. Iran meluncurkan gelombang rudal ke Israel. Setidaknya 270 pecahan rudal jatuh di seluruh tepi barat Israel. Sebagian besar di dekat Ramallah dan pecahan rudal lainnya jatuh ke kawasan Nablus, Bethlehem, Hebron, dan Salfit. Sirene pun berbunyi di seluruh kawasan tepi barat Israel untuk memperingatkan warga akan serangan drone Israel.
Satu orang tewas di Tel Aviv, Israel akibat serangan Iran Jumat malam. Pria berusia 60 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia di trotoar jalan setelah menderita luka parah akibat terkena hantaman serangan yang diluncurkan Iran. Jurnalis Associated Press melaporkan banyak ledakan keras yang terjadi di wilayah Tel Aviv. As you can see behind us, this is just one scene that the Israel police has responded to after the Iranian regime has once again targeted our civilian population. Unfortunately, at this scene behind me, as a result of the cluster munition that was fired targeting civilians, we have one fatality. We have another 4 individuals that were medically evacuated in various conditions at other scenes that the police are working at right now. Garda Revolusi lewat media Iran Press TV merilis video yang diklaim sebagai keberhasilan rudalnya menghancurkan pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat, KC-135. Pesawat ini mengalami kerusakan saat rudal Iran menyasar pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. 2 pejabat Amerika Serikat dikutip dari Wall Street Journal membenarkan serangan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan yang disebut menargetkan kapal-kapal Iran. Lokasi dan waktu kejadian belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyatakan selama ini kapal Iran kerap mengganggu pelayaran global, namun kini hal tersebut telah berakhir. Sementara itu, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas dan telah memasuki pekan keempat, disertai saling serang di sejumlah kawasan. Amerika Serikat dan Israel menggempur kawasan timur Laut Teheran pada Sabtu dini hari. Asap hitam dan suara dentuman terdengar tanpa henti di kawasan timur Laut Teheran. Jurnalis setempat melaporkan ini merupakan serangan udara paling intens dari Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa hari terakhir. Dalam serangan ini sejumlah fasilitas rusak seperti fasilitas reaktor penelitian air berat di Hondab dan pabrik yang memproduksi konsentrat uranium. Pemerintah terus berupaya agar kapal milik Pertamina dapat keluar melintasi Selat Hormuz yang masih berkecamuk dampak perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Hingga kini, diplomasi dan negosiasi intensif terus dilakukan dengan Iran. Bagaimana upaya maksimal agar kapal Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz? Kita akan ulas dalam dialog usai jeda. Ketegangan di kawasan Timur Tengah belum mereda, menyusul keputusan Iran membatasi akses di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia. Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Khatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan serta memegang inisiatif di Teluk Persia. فرماندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. Saat ini, Kementerian Luar Negeri bersama Pertamina International Shipping mulai membahas teknis 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri menyebut pemerintah Iran memberi sinyal positif untuk perlintasan 2 kapal Pertamina. Pemerintah pun memastikan akan menyiapkan kebutuhan teknis agar kapalnya bisa segera melintasi Selat Hormuz. Melalui keterangan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan Kemlu dan KBRI Tehran berkoordinasi dengan pihak Pertamina bahwa Iran sampaikan pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz. Di tengah ketegangan ini, sejumlah negara berusaha melakukan diplomasi agar kapal mereka tetap bisa melintasi Selat Hormuz. Dalam perkembangan terbaru, Thailand dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Iran agar kapal-kapalnya dapat melintasi selat tersebut secara aman. Situasi ini menunjukkan adanya upaya diplomatik dari sejumlah negara untuk menghindari dampak yang lebih luas dari ketegangan di kawasan.
Begitupun Malaysia yang menyatakan telah berbicara dengan pemimpin Iran bahwa kapal Malaysia diperbolehkan melintasi Hormuz. Selain Thailand dan Malaysia yang sudah diberi lampu hijau oleh Iran, ada negara lain yang juga diberikan izin melintas, yaitu Tiongkok, Rusia, India, Irak, Pakistan, dan Spanyol. Pemerintah terus berupaya agar kapal milik Pertamina dapat keluar melintasi Selat Hormuz. Hingga kini diplomasi dan negosiasi intensif terus dilakukan dengan Iran. Bagaimana upaya maksimal agar kapal Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz dan negosiasi seperti apa yang harus dilakukan Indonesia. Kita bahas bersama dosen hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Syah yang sudah bergabung dari sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Bremana, selamat pagi Indonesia, salam dari Bandung. Baik, Pak Teguh, ini sejumlah negara sudah dapat izin melintasi Selat Hormuz. Kalau negara tetangga kita sudah ada Malaysia dan juga Thailand, ini katanya sudah bisa tuh ya melewati Selat Hormuz gitu. Tapi kita sejauh ini baru dapat sinyal positif. Nah, kemungkinan apakah kita bisa dapat izin tersebut dalam waktu dekat, Pak Teguh? Saya mencoba berpikir positif ya, karena saya pikir pemerintah Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran, baik di tingkat bilateral, regional, dan global. Juga kita sadar jika Iran ini tidak main-main dengan larangan kapal itu keluar masuk Selat Hormuz, karena sudah banyak kapal yang dikaramkan oleh Iran ataupun ditembak. Kemudian izin keluar kapal Pertamina dari Selat Hormuz ini sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Ya, kita sangat terdampak krisis di Timur Tengah ini, dan ini saya pikir pihak Iran sangat tahu persis. Kemudian biasanya akan ada take and give yang dirahasiakan karena negara-negara itu saling mempelajari keberhasilan satu sama lain. Karena kita juga sudah tahu sudah ada sekitar 18 sampai 20 kapal yang diproses oleh Iran, ada yang masih tertahan, ada yang bisa keluar, dan ada yang juga sudah dimonitor terus untuk sampai keluar. Dan kita tahu persis bahwa untuk keluar masuk Hormuz itu sangat mahal, ada aturan mainnya, dan Islamic Revolutionary Guard Corps itu sangat hati-hati dengan memberikan izin, dan ada biayanya, dan untuk itu kita sudah tahu persis kapal komersial besar itu berapa biayanya, kapal pesiar itu berapa, kapal pribadi berapa, dan juga kapal yang memuat minyak dalam jumlah besar itu sangat besar juga biayanya. Dan untuk itu saya sangat berharap negosiasi kita dengan pemerintah Iran itu negosiasinya lintas kementerian ini. Saya perhatikan Kementerian Luar Negeri bertugas, Kementerian ESDM bertugas, Sekretariat Negara bertugas, dan kedutaan besar kita di Teheran bertugas. Dan ini sangat penting, dan kita doakan bersama agar dua kapal Pertamina ini bisa tiba di Indonesia dengan selamat. Tapi kalau kita melihat sudah ada negara tetangga kita dua, Malaysia dan juga Thailand yang sudah lebih dulu mendapatkannya gitu, Pak Teguh. Apakah Anda menilai mungkin kita telat atau diplomasi kita kurang efektif gitu untuk bisa melobi biar dapat izin? Ini sesuatu hal yang dirahasiakan oleh pemerintah Indonesia ya, karena negosiasi itu sangat spesifik sifatnya. Kemudian juga kemudian kemungkinan juga kapal masing-masing negara itu saling melihat bagaimana keberhasilan negara lain ya. Tapi saya melihat ada sebuah kendala ya, karena ada kapal Iran yang saat ini tertahan di Indonesia. Itu namanya kapal itu adalah MT Arman 114. Itu sudah ditangkap oleh Bakamla RI di Laut Natuna tanggal 11 Juli 2023 silam. Dan sudah dilelang dengan nilai sekitar 1,1 triliun. Dan saya pikir untuk mengeluarkan kapal kita ini perlu ada perhatian khusus bagaimana Iran melihat keseriusan kita menangani kapal Iran yang saat ini tertahan di Indonesia. Apakah kalau dengan demikian, kalau kita tidak bisa mengembalikan kapal Iran tersebut juga kita tidak akan dapat izin gitu, Pak Teguh? Saya pikir inilah kemampuan kita bernegosiasi dengan berbasis pada hukum internasional ya, dan juga aturan keluar masuk yang dibuat oleh IMO, International Maritime Organization. Dan untuk itu ya kita harus sadar pada hukum internasional, kemudian kita juga sadar pada aturan keluar masuk itu. Misalnya untuk keluar masuk Hormuz itu memang ada persyaratan khusus, misalnya persyaratan kepabeanan, kemudian protokol-protokol bahwa kapal itu tidak memuat barang-barang berbahaya, kemudian identifikasi sinyal, kemudian adanya pengawalan dari Angkatan Laut Iran,
kemudian juga kita harus berpikir adanya alternatif rute-rute, kemudian persetujuan dengan penggunaan sinyal-sinyal. Kemudian kita sadar akan ada risiko yang tinggi, kemudian ada potensi keributan akibat serangan Amerika Serikat di sekitar di luar Hormuz. Ini adalah hal-hal yang kita harus kuasai, dan untuk itu saya pikir kita harus mengedepankan kedekatan kita dengan Iran juga. Jadi kita bermain di banyak papan catur hukum internasional, papan catur ekonomi dan perdagangan, papan catur pertahanan dan keamanan. Kemudian keberhasilan kita melakukan banyak kinerja dengan pemerintah Iran selama ini. Misalnya kunjungan-kunjungan diplomatik kita ke sana, kunjungan diplomatik dia ke sini, kemudian pertemuan bilateral yang khusus Indonesia-Iran, ataupun pertemuan bilateral di level PBB, di level OKI, di level D8, di level BRICS. Ini semua harus terdata dengan baik, dan untuk itu ini menjadi kekuatan kita untuk meyakinkan Iran bahwa mohon kapal kami Anda pulangkan, dan untuk itu kami akan taat pada hukum internasional, dan perihal kapal Anda yang tertahan di Indonesia itu sedang diproses oleh pemerintah Indonesia, dan bila kemungkinan nanti akan dimintakan dengan amat sangat oleh pihak Iran, ya tentu kita juga hendaknya harus memahami aspirasi mereka. Oke, tapi selain mungkin tadi soal kapal MT Arman 114 gitu, Pak Teguh, adakah mungkin halangan lain yang kemungkinan bisa menghambat Iran memberikan izin ke kita, misalnya komunikasi kita dengan negara Amerika Serikat beberapa hari atau beberapa waktu terakhir ini, Pak? Memang harus saya akui ya, Iran ini sangat tegas. Mereka sangat membutuhkan kepastian hukum di mana posisi suatu negara. Misalnya saya teringat beberapa hari silam, Presiden Iran berbicara dengan Presiden Prancis, dan Presiden Iran mengatakan kami tidak mau berurusan dengan negara yang tidak jelas keyakinannya, apakah bersama kami atau bersama Amerika Serikat. Dan untuk itu tentunya kita harus meyakinkan Iran juga bahwa kita memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, kita dekat dengan Amerika Serikat, kita juga dekat dengan Iran, tapi untuk posisi krisis yang saat ini kita memahami hukum internasional. Di dalam hal ini kita hendaknya mengatakan bahwa kita memahami status hukum yang sedang dihadapi oleh Iran, kita memahami hukum internasional yang terlanggar, terutama sekali pasal 4.2 dari Piagam PBB, dan juga kita memahami hak Iran untuk mempertahankan diri sesuai artikel 51 dari Piagam PBB. Tentunya hal ini adalah hal-hal yang dikatakan tanpa perlu kita menyiarkannya kepada dunia bahwa kita memahami posisi Iran dan kita mengkritisi Amerika Serikat, dan tentunya juga kita harus mengatakan jurus-jurus apa yang akan Indonesia keluarkan untuk membantu penyelesaian krisis ini. Misalnya bagaimana hubungan kita dengan Pakistan, negosiasi kita dengan Pakistan dan Turki, kemudian bagaimana posisi yang akan dibuat Indonesia pada KTT D8 yang tertunda itu, dan kalaupun tertunda itu bagaimana posisi Iran, apakah Iran dapat memberikan saran-saran tindak, kemudian juga bagaimana rencana Indonesia bekerja di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB lewat mitra-mitra kita yang berada di sana. Ini tentunya harus kita bukakan, sehingga dengan demikian Iran tahu bahwa walaupun Indonesia berada di tengah-tengah, tapi secara batin kita dekat dengan mereka. Oke, upaya meyakinkan Iran bahwa Indonesia ada di tengah-tengah, tapi juga tidak condong ke salah satu ataupun tidak jelas posisinya. Tapi daya tawar apa sih Pak yang paling kuat yang bisa kita ajukan gitu ke Iran? Ini loh, saya punya ini, please buka Selat Hormuz buat kita. Apa sih Pak yang bisa kita dorong gitu ke Iran? Tentunya ada kekuatan diplomatik kita ya, bahwa kita memiliki kedekatan dengan dia di banyak level, di PBB misalnya, di Organisasi Konferensi Islam, di D8 yang akan melakukan KTT bulan depan, dan kemudian walaupun KTT itu ditunda, tapi setidaknya Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Luar Negeri negara-negara D8 itu hendaknya membuat suatu posisi yang sama bagaimana menghadapi krisis di Timur Tengah ini. Kemudian juga kita hendaknya meyakinkan negara-negara di OKI, di GNB, di Liga Arab, di mana hendaknya kita kalau berbicara tentang Iran, kita tidak lagi menyudutkan Iran. Karena banyak sekali negara-negara di dunia menyudutkan Iran dengan menyatakan bahwa ini adalah perang Iran. Bukan, ini adalah tindakan Iran akibat dibom habis-habisan oleh Israel dan Amerika Serikat. Jadi kita hendaknya mencari satu kosakata yang baru, misalnya dampak dari kebrutalan Amerika Serikat dan Israel dan direspons oleh Iran. Ini tentu saja tidak mudah, karena kata kunci itu harus singkat, padat, dan tepat guna. Jadi itu adalah hal-hal yang kita hendak kita ajukan, dan juga kita hendaknya mengatakan kepada Iran bahwa walaupun
walaupun hubungan bilateral tinggi, tapi kita juga mengandalkan pada hasil-hasil dari kunjungan kami ke sana dan terutama sekali kunjungan Presiden Iran tanggal 23-24 Mei tahun 2023. Di saat itu kunjungan Presiden Iran Sayyid Ibrahim Raisi ke Indonesia, kita hendaknya mengatakan bahwa banyak hal-hal yang sudah dicapai dan juga banyak hal-hal yang sedang kita perjuangkan bersama. Misalnya kita juga mengatakan kunjungan Wapres Iran urusan perempuan dan keluarga ke Indonesia tahun 2023 silam, kemudian kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ke Teheran, dan semuanya sudah menghasilkan berbagai kesepakatan yang tinggal dilanjutkan oleh kedua negara. Dan saya pikir hubungan diplomatik kita dengan Iran itu sangat baik, tapi memang harus diakui otoritas Indonesia selama krisis di Gaza itu banyak sekali berhubungan dengan Amerika Serikat. Tentunya kita juga harus menjelaskan kepada Iran bahwa masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace itu tidaklah berarti menanggalkan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Justru keberadaan kita di Board of Peace itu adalah membuktikan kepada masyarakat Palestina bahwa kita bergerak secara normal di PBB dan juga bergerak secara luar biasa di Board of Peace tersebut. Dan untuk itu diperlukan komunikasi yang lanjutan dan juga ketegasan Indonesia untuk berada bersama Iran secara psikologis dan juga tapi juga secara politik. Kita benar-benar bebas dan aktif bersahabat dengan Amerika Serikat dan juga bersahabat dengan Iran. Baik. Mungkin selain komunikasi kita dengan Iran gitu ya, tadi secara diplomatis, kemudian meyakinkan secara psikologis Iran bahwa kita netral, kita bebas aktif. Selain itu Pak, mungkin apakah kita bisa mengikuti cara-cara yang dilakukan Malaysia, misalnya juga mendekati negara-negara lain seperti Mesir dan juga Turki gitu, karena toh terbukti mereka dapat duluan izinnya. Dalam urusan diplomatik ini memang kita harus membuka semua jalur ya. Kita hendaknya mengingat juga bahwa Iran ini tidak main-main. Kita harus hati-hati sekali karena kalau berbicara hukum internasional, terutama di perihal Hormuz ini sudah banyak kapal yang diserang oleh Iran karena mereka dianggap membalelo ya. Misal kapal Thailand sudah, kapal Jepang sudah, Marshall Island sudah, Liberia sudah, kemudian kapal dari Uni Arab Emirates sendiri sudah, kemudian kapal berbendera Amerika Serikat, kapal berbendera Marshall Island, berbendera Panama, berbendera Malta, berbendera Honduras, itu semua sudah diberlakukan aturan hukum. Kemudian juga dalam urusan dialog kita lebih lanjut, kita hendaknya juga berbicara dengan negara-negara di sekitar Iran. Karena tidak mustahil akan ada berbagai skenario lanjutan. Misalnya dari Iran kita sudah lolos, tapi nanti mendadak ada aksi dari negara-negara besar di sekitar itu sehingga memaksa Iran bergerak dengan peluru kendalinya. Ini tentunya sesuatu hal yang kita harus waspadai. Kemudian karena perjalanan dari Selat Hormuz ke Malaka itu panjang ya, itu sekitar 3.000 mil laut, itu melewati rute-rute Arabian Sea, Indian Ocean, dan untuk itu kita harus bersahabat juga dengan negara-negara di Arabian Sea dan Indian Ocean, karena jangan sampai nanti lolos dari Iran, kita bersalaman dengan Iran, urusan selesai, tapi ternyata ada juga ledakan nanti di daerah Arabian Sea dan Indian Ocean. Mohon kita ingat bersama bahwa banyak sekali basis-basis militer Amerika Serikat di sekitar Arabian Sea dan Indian Ocean, dan itu tentunya kita harus waspadai. Tapi bagi pemerintah Indonesia, memang mahal memulangkan kapal kita tersebut, tapi ini adalah sesuai dengan tujuan kita mendirikan negara ini, di mana tujuan kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mohon kita ingat di kapal itu banyak awak-awak kapal kita yang setiap harinya berdoa siang dan malam, dan juga doa dari keluarga mereka di tanah air agar awak-awak kapal itu kembali selamat. Kapal selamat, awak-awak kapal selamat. Baik, tentunya harapan kita tidak hanya untuk memulangkan saja nih Pak Teguh, tapi juga ke depannya itu kita bisa dapat akses juga untuk jalur distribusi kita maupun juga pelayaran. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya Pak, apakah kemudian akses tersebut bisa kita dapatkan secara permanen paling tidak selama perang ataupun konflik ini terjadi?
Untuk itu kan kita harus menempatkan diri pada posisi Iran kan, di mana Iran sudah memberikan daftar negara-negara yang dia perlakukan secara istimewa kan, seperti Rusia, China, India, Pakistan, itu sudah diberikan hak-hak istimewa untuk keluar masuk, walaupun nanti ujung-ujungnya bayar juga kan, dan harus diakui pembayar keluar masuk Selat Hormuz ini ada lebih murah daripada Panama Canal, dan untuk itu kita hendaknya bernegosiasi dengan Iran dari hati ke hati, agar rumusan yang diberikan kepada Indonesia itu benar-benar khas untuk Indonesia. Ya mungkin yang perlu kita lakukan adalah saat ini kita tahu Pakistan dan Turki bekerja keras untuk mengupayakan perdamaian. Tapi kita juga tahu bahwa posisi Iran adalah sedang unggul saat ini. Mereka sudah bisa bertahan sampai 1 bulan dan perang peluru kendali ini berjalan terus, dan bagi Iran ini adalah suatu jihad fisabilillah. Ini tentunya ada hal-hal yang kita harus kemukakan kepada Iran, dan juga kita hendaknya berinisiatif bahwa Indonesia akan menggerakkan seluruh daya upaya, seluruh kontak-kontak diplomatik kita di level bilateral, regional, dan global agar terlahir sebuah resolusi yang kuat di Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, dan itu hendaknya kita komunikasikan terus dengan Iran bahwa posisi Iran adalah pihak yang benar secara hukum internasional. Iran adalah negara yang dizolimi oleh Amerika Serikat dan Israel, dan juga PBB tampaknya sangat sangat lemah sikapnya, dan untuk itu tentunya kita juga harus mengatakan kepada Iran bagaimana rencana strategi diplomasi Indonesia ke depan. Misalnya kita bisa mengatakan bahwa kita bisa saja menggalakkan diplomasi kota agar kota-kota di dunia ini kalau sekiranya sulit berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat, tapi kita bisa berhubungan dengan negara-negara bagian di Amerika Serikat. Kita juga hendaknya mengatakan kalau sudah begini terus kita semua rugi, di mana Anda dibuatkan rugi, dan kami mengerti mengapa Anda bersikap seperti itu di Selat Hormuz, dan tentunya kita juga harus membuka truf-truf Indonesia di masa depan, misalnya bagaimana reformasi di Dewan Keamanan PBB dan juga reformasi di PBB secara keseluruhan. Dan untuk itu ya kalau bersama Iran kita harus terbuka, karena kita tahu mereka memiliki peradaban yang sudah sangat tua, 4.000 tahun, jauh lebih tua daripada Amerika Serikat, jauh lebih tua daripada Indonesia. Karena itu mereka lebih memahami hal-hal menyangkut filsafat dan budaya internasional. Tentunya dengan bicara hati ke hati, jika melihat kondisi Iran saat ini ya seperti itu Pak, apakah kemudian kuncinya ini kita harus memang fokusnya ke dubes Iran yang ada di Indonesia memang untuk melakukan komunikasi ini? Harus diakui bahwa sesuai dengan Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations, maka kedutaan besar kita di Teheran punya tanggung jawab besar, kedutaan besar Iran di Indonesia juga punya tanggung jawab besar, terutama sekali dalam aspek responsibility, kedua protect, kemudian aspek negosiasi, kemudian promosi dan proteksi. Ini harus kita berharap agar kedubes Iran itu dapat secara optimal menjalankan fungsi-fungsinya, dan kalau perlu mereka juga kita izinkan berada di berbagai kementerian untuk melakukan konsultasi, terbuka pintu bagi duta besar Iran untuk berada untuk berkunjung ke berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian juga hal yang sama juga kita mintakan, karena ini harus reciprocal. Kita memberikan keleluasaan pada kedubes Iran di sini, dan juga pemerintah Iran memberikan keleluasaan pada kedubes kita di sana, dan juga tentunya kita harus yakin bahwa kegiatan kedutaan besar di masing-masing ibu kota tersebut adalah sesuai dengan hukum internasional, dan mereka tidak akan menyalahgunakan keistimewaan tersebut. Oke. Kemudian Pak Teguh, memang sekarang kita PR-nya adalah bicara ke Iran, kemudian mendapatkan izin tersebut. Jadi sinyal positif akan berujungnya ke izin, tapi ketika nanti izin kita sudah kantongi seperti itu kan, tidak serta-merta kita bisa secara mungkin aman gitu ya, secara full kita aman untuk melintasi Selat Hormuz. Apakah kemudian bisa gitu Iran memastikan bahwa kapal kita juga bisa keluar dari situ dalam keadaan yang aman gitu Pak? Diperlukan negosiasi teknis yang luar biasa ini. Kita perlu tim negosiator Indonesia itu harus sangat kuat secara hukum internasional, kemudian juga sangat kuat secara budaya. Syukur diplomat kita itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Parsi. Kita memahami sendiri kesulitan Iran saat ini, misalnya bagaimana tingkat kesulitan ekonominya sejak adanya krisis ini, kemudian juga bagaimana kita hendaknya juga melibatkan masyarakat Indonesia untuk berhubungan dengan saudara-saudari mereka di Iran tersebut. Ini hendaknya kita
bergerak secara sangat spesifik, bukan diplomasi yang normal. Ini adalah diplomasi yang luar biasa. Memang diplomasi total ini memerlukan kinerja, bukan hanya kementerian, lembaga, presiden, lebih dari itu, tapi juga masyarakat di Indonesia, masyarakat agama di Indonesia, kota-kota di Indonesia, kampus-kampus di Indonesia hendaknya menunjukkan solidaritas bahwa kita tidak melihat Iran, kita melihat Iran secara hukum internasional dan kita memahami kesulitan dihadapi oleh Iran, dan kita hendaknya menggunakan segala daya upaya untuk mendukung agar Iran mendapat haknya yang benar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena sampai saat ini hanya Iran yang dikritik oleh dunia, mengatakan ini adalah perang akibat Iran. Tidak, ini adalah respons Iran akibat terjangan Amerika Serikat yang luar biasa, yang mengancam keberadaan Iran yang peradabannya telah berusia 4.000 tahun di muka bumi. Meyakinkan Iran bahwa kita posisinya lagi-lagi di tengah nih, netral, tapi tetap kita menjunjung tinggi hukum internasional supaya izin kita bisa dapat gitu ya Pak ya, tidak hanya mungkin izin keluar untuk 2 kapal ini, tapi juga ke depannya akses kita juga bisa terbuka di Selat Hormuz untuk ke depannya. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah, dosen Hubungan Internasional Presiden University, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Teguh. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya akan hadir usai jeda. Lalu lintas kendaraan di gerbang tol Cikatama arah ke Jakarta Pasar Minggu ke Jakarta Minggu pagi ini terpantau ramai lancar, dan data sejak pagi hari ini sebanyak 6.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Saudara, di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, arah Jakarta dipadati oleh kendaraan. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Kepadatan kendaraan di jalur arteri Karawang didominasi oleh pemudik sepeda motor yang akan kembali ke Jabodetabek. Kepadatan juga dipicu banyaknya truk yang melewati jalur arteri imbas pembatasan di jalan tol selama periode Lebaran 27 hingga 29 Maret 2026. Polisi menerapkan sistem satu arah di persimpangan sepanjang jalur arteri dan menutup jalan untuk berputar balik. Sementara untuk arus balik Lebaran dari Sukabumi menuju Jakarta, polisi melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Hal ini dilakukan karena adanya penumpukan kendaraan di jalur arteri nasional sejak Sabtu siang hingga sore hari. Dengan dilakukannya rekayasa lalu lintas satu arah ini, saudara, setidaknya sebanyak 2.000 kendaraan dari Pelabuhan Ratu ke arah kota Sukabumi dapat terurai. Memberlakukan satu arah menuju Jakarta dilakukan sejak pukul 5 sore. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya terpantau mengular menunggu rekayasa lalu lintas dinormalkan. Arus balik terus memadati Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu malam. Ribuan kendaraan melintas dari Jawa ke Bali ini didominasi oleh sepeda motor. Antrian panjang terlihat di area parkir pelabuhan saat kendaraan menunggu masuk ke dalam kapal. Data Posko menyebutkan sedikitnya 13.000 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Bali dalam sehari. Dari jumlah tersebut, 7.200 unit merupakan sepeda motor. Sementara total 43.000 jiwa tercatat meninggalkan Pulau Jawa menuju Bali. 35 kapal disiagakan untuk mengangkut pemudik, saudara. Arus balik dari Jawa ke Bali diprediksi masih akan terus meningkat hingga hari ini. Jasa Marga menyatakan hingga hari Sabtu 2,5 juta pemudik atau 74% kendaraan yang mudik keluar dari arah Jakarta melalui jalan tol sudah kembali ke Jakarta. Hal ini disampaikan Dirut Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono saat mengecek kesiapan arus balik gelombang kedua di gerbang tol Kalikangkung Semarang bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.
Jasa Marga memprediksi 25% sisa arus balik terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk mengimbau pemudik untuk menyiapkan saldo e-tol dan memantau informasi terbaru melalui aplikasi Jasa Marga untuk bisa mengetahui arus lalu lintas, tarif tol, dan juga lokasi rest area. Dirut Jasa Marga mengatakan pemudik kurang saldo di arus mudik Lebaran tahun ini menurun, hanya sekitar 1% saja. Sebetulnya kurang saldo ini sudah sangat turun ya, nggak lebih dari 1%. Dan berarti kan masyarakat sudah paham. Yang berikutnya juga kami kan menggunakan Travoy untuk mengetahui berapa sih tarifnya. Dan ini banyak digunakan. Sehingga inilah yang membantu untuk masyarakat sebelum sampai pada gerbang tol sudah mengetahui dulu dan bisa melakukan top up. Kan top up nggak harus berhenti. Jadi mudah-mudahan ini akan terus digunakan ya dalam masa yang akan datang. Masyarakat akan paham bahwa tarif itu bisa diketahui dalam aplikasi yang dikelola Jasa Marga, dan kemudian juga mempersiapkan saldonya, dan dibanding tahun sebelumnya ini jauh lebih bagus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang puncak arus balik Lebaran sudah dilewati. Lebih dari 2.500.000 kendaraan telah kembali ke Jakarta. Tersisa sekitar 385.000 kendaraan atau 13% yang belum kembali. Masuk Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,7%. Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati dan tinggal 13,07% lagi yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga dan kita kelola. Lalu lintas kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama arah ke Jakarta hari Minggu pagi ini terpantau ramai lancar. Data sejak pagi hari ini sebanyak 6.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta. Rekayasa lalu lintas dari KM 263 hingga KM 70 dilakukan untuk bisa mencegah kepadatan kendaraan. Sementara itu, rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way juga disiapkan, akan diberlakukan situasional. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik terakhir Lebaran 2026. Minggu pagi ini, Saudara, stasiun Tawang Semarang terpantau ramai penumpang. Berdasarkan data, jumlah penumpang harian stasiun tertinggi wilayah KAI Daup 4 Semarang di stasiun Tawang Semarang, yakni sebanyak 8.016 penumpang naik dan 9.978 penumpang turun pada Sabtu kemarin. Dan pagi ini, Saudara, kita akan pantau situasi arus balik Lebaran di sejumlah titik. Yang pertama dari Tol Cikatama bersama dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid, dan juga ada di stasiun Semarang Tawang bersama dengan Novelina Hasana dan juru kamera Senot Puji. Selamat pagi rekan-rekan. Saya mau ke Tol Cikatama lebih dulu bersama dengan Eril. Eril, hari ini kan prediksi puncak arus balik terakhir gelombang kedua. Bagaimana pantauan Anda pagi ini di sana? Pagi Nanda dan Saudara, untuk di gerbang tol Cikatama sendiri sejak pagi hari terpantau ramai lancar, baik yang mengarah ke arah Jakarta ataupun sebaliknya ke arah Timur Jawa. Yang dimana memang data per hari ini, pagi hari ini, untuk yang mengarah ke Jakarta ini sudah ada lebih dari 8.000 kendaraan yang melintas dari arah Timur Jawa menggunakan gerbang tol Cikatama mengarah ke Jakarta. Kemudian juga bahwa memang sebelumnya informasi yang kami dapatkan sudah lebih dari 74% kendaraan dari arah Timur Jawa ini kembali ke arah Jakarta, yang dimana memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik terakhir, yang dimana sebelumnya sudah terjadi 2 gelombang baik dari tanggal 24 hingga tanggal 28 ataupun tanggal 29 atau hari ini, yang dimana memang beberapa antisipasi juga sudah dilakukan, yang dimana saat ini juga rekayasa lalu lintas seperti dari kilometer 263 hingga 70 ini dilakukan secara situasional melihat dari kepadatan ataupun signifikan peningkatan dari kendaraan yang ada.
Kemudian juga selain itu bahwa beberapa antisipasi dilakukan seperti kontraflow yang dimana memang jika kita melihat pada kemarin ini kontraflow dilakukan seperti dengan adanya kontraflow dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Ini dilakukan secara situasional melihat jika adanya peningkatan maka kontraflow ini akan diberlakukan, namun sebaliknya jika situasi normal maka kontraflow tidak akan dilakukan. Beberapa hal lain lagi juga Nanda seperti melakukan buka tutup dari rest area, yang dimana ini ada beberapa rest area pun yang dilakukan buka tutup untuk mencegah adanya antrian ataupun kepadatan pada titik-titik. Kemudian juga bahwa antisipasi dari Jasa Marga sendiri ini dilakukan dengan melakukan optimalisasi pada gardu tol, yang dimana untuk gerbang tol Cikatama sendiri ini dioptimalkan hingga 22. Namun jika memang terjadi peningkatan yang cukup pesat ataupun signifikan ataupun kepadatan, maka gerbang tol atau gardu tol yang berada di gerbang tol Cikatama ini akan ditambah hingga 26. Bahkan tidak hanya itu saja Nanda, melainkan juga disiapkan dari gardu tol yang berada di gerbang tol Cikatama 8. Ini untuk memecah dari antrian ataupun kepadatan jika sewaktu-waktu pada puncak arus balik terakhir ini di tanggal 29 ini. Nanda. Oke, kalau di tol Cikatama terpantau ramai lancar, tapi lebih dominan untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Kita akan bergeser melihat bagaimana situasi terkini di stasiun Semarang Tawang. Novelia, apakah di sana malah justru sudah terlihat adanya lonjakan penumpang, baik mungkin yang berangkat ataupun yang tiba? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Dari pantauan kami di stasiun Semarang Tawang pada pagi hari ini, sudah sekitar 2 jam kami di sini, itu sudah ramai penumpang yang naik maupun juga turun, yang dimana mayoritas ataupun tujuan favorit dari stasiun Semarang Tawang ini tujuannya ke Jakarta, Surabaya, dan juga Solo. Dari data yang kami dapatkan, untuk tahun ini okupansi penumpangnya itu naik 14% dibandingkan dengan periode libur lebaran tahun lalu. Tahun ini naik itu 14% dengan rincian 1 juta lebih penumpang naik maupun turun di stasiun Semarang Tawang. Dan juga untuk wilayah KAI Daup 4 Semarang, paling tinggi volume penumpang itu di stasiun Semarang Tawang dengan naik ada 8.016 penumpang dan juga ada 9.978 penumpang turun, itu terhitung pada Sabtu kemarin. Namun dalam periode 11 hingga 28 Maret ataupun selama periode angkutan lebaran itu ada 1 juta lebih penumpang yang naik maupun turun di stasiun Semarang Tawang. Ya, Nanda dan juga saudara, pada pagi hari ini dan juga semakin siang terpantau semakin ramai gitu penumpang yang tiba di stasiun Semarang Tawang maupun yang naik dari stasiun Semarang Tawang. Dan juga ada banyak penumpang yang memilih datang lebih awal di stasiun Semarang Tawang, takut begitu apabila takut terjadi ketinggalan kereta maupun terjadi macet dalam perjalanan ke stasiun Semarang Tawang. Jadi jika kami perhatikan di sini lebih banyak penumpang yang sedang menunggu waktu keberangkatan karena takut itu tadi, takut ketinggalan dan juga takut macet saat di jalan. Nanda juga saudara, untuk pada dari angkutan lebaran tahun ini di stasiun Semarang Tawang itu tercatat hingga hari ini tanggal 29 Maret itu terpantau menjadi salah satu prediksi puncak dari arus balik dengan tujuan paling banyak menuju ke Jakarta, Surabaya, dan juga Solo. Nanda. Oke, antisipasi apa yang dilakukan oleh KAI Daup 4 untuk bisa mengantisipasi puncak arus baliknya juga direncanakan hari ini, Novelia? Ya, Nanda dan juga saudara, untuk antisipasi dari stasiun Semarang Tawang, di mana ada sekitar 34 kereta api yang berangkat maupun yang tiba di stasiun Semarang Tawang dalam satu hari, dan juga antisipasinya adalah menghimbau kepada masyarakat ataupun penumpang untuk mengecek barang bawaan, karena dari stasiun Tawang ini juga mencatat cukup banyak barang bawaan dari penumpang yang ketinggalan begitu di kereta. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar memperhatikan barang bawaannya agar tidak ketinggalan, karena menjadi salah satu penyebab apalagi saat ini volume penumpang itu cukup ramai di saat libur lebaran, di mana dalam satu hari itu mencapai 8.000 penumpang yang naik maupun yang turun, dan juga pada hari ini diprediksi menjadi salah satu puncak dari arus balik. Namun dari selama periode lebaran ini ataupun arus balik ini, titik ataupun tanggal tertingginya di stasiun Semarang Tawang ini terjadi pada tanggal 23 hingga 26 Maret. Dan juga berangsur-angsur turun hingga pada hari ini.
Oke, gelombang kedua prediksi puncak arus balik diprediksi akan terjadi hari ini. Tadi sudah dilaporkan juga dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih atas laporan Anda, Novelia Hasana, dan juru kamera Senot Puji melaporkan dari stasiun Tawang Semarang. Dan sebelumnya ada Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Farid melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu. Lebih dari 5.000 orang mengikuti program mudik dan balik gratis bersama dengan Pertamina, Saudara. Pemudik mengaku mengikuti program ini karena dinilai lebih aman dan bisa memangkas biaya perjalanan. Program balik mudik bersama Pertamina digelar di garasi Damri Surabaya dengan tujuan akhir Pul Damri Cawang, Jakarta. Sebanyak 987 orang diberangkatkan secara bertahap dari sejumlah kota seperti Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Di Surabaya, total 185 peserta ikut dalam program ini dengan menggunakan 5 armada bus yang telah disediakan. Program ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam memberikan layanan transportasi gratis, aman, dan nyaman bagi masyarakat, khususnya saat momen Idul Fitri. Alhamdulillah tercatat 185 peserta yang ikut program bareng-bareng arus balik bersama Pertamina. Ini juga bagian dari kita melihat selain semangat buat mudik juga semangat buat balik gitu ya. Alhamdulillah. Jadi pagi tadi pun juga terpantau semenjak pukul 4 sudah ada yang sampai di lokasi pemberangkatan yang rumahnya dari Trenggalek, dari Probolinggo juga sudah sampai. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk juga ikut serta memeriahkan mudik juga bersama dengan Pertamina. Peserta mudik mengaku sangat terbantu dengan adanya program mudik dan balik gratis dari Pertamina. Selain aman dan nyaman, juga dapat memangkas biaya perjalanan mudik dan balik jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum lain. Untuk Pertamina saya rasa program ini sudah sangat baik ya, sangat membantu bagi kami, mungkin juga sebagian kalangan masyarakat yang lain yang bisa mudik ke kampung halamannya mungkin terbentur dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Dengan adanya program ini kami masyarakat kecil sangat-sangat terbantu dan harapan kami mudah-mudahan ke depannya Pertamina tetap bisa mempertahankan program ini secara berkelanjutan. Mungkin bisa hemat kurang lebih 10-20%. Ini apa namanya? Bukan hematnya apa ya? Pengeluarannya jadinya 10-20%. Kalau biasanya tahun sebelumnya kalau mudik pribadi menggunakan mobil atau Oh itu biasanya kalau satu tiket itu kan kita kan kebetulan ke Madura ya ibaratnya. Jadi satu tiket itu bisa hampir 700.000 satu orang. Satu orang. Jadi kali 5 pulang pergi 700.000 lagi. Jadi lumayan menghemat. Alhamdulillahnya. Terus bisa ngajak saudara juga. Program ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus balik, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pertamina menegaskan akan terus menghadirkan program serupa sebagai bagian dari komitmen energi untuk melangkah penuh harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Karena usai jeda, kami punya informasi Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes antusias hadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 yang akan digelar Senin besok. Itzes bilang, Timnas justru bersemangat bisa melawan tim yang berkualitas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, jelang hadapi Bulgaria, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpesan agar Timnas Indonesia bermain lebih berani. Sementara Kapten Timnas Jai Itzes antusias hadapi lawan yang lebih berkualitas. Timnas Indonesia akan jumpa Bulgaria pada laga kedua FIFA Series Jakarta 2026 pada Senin malam, Saudara. Bermodalkan kemenangan 4 gol tanpa balas dari St. Kitts and Nevis, skuad Garuda dalam kepercayaan diri yang tinggi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap momentum ini terus dijaga. Apalagi secara ranking, Bulgaria jauh di atas Indonesia. Sementara Kapten Timnas Jai Itzes antusias menyambut laga kontra Bulgaria. Dengan lawan yang berkualitas, Jai Itzes berharap timnya bisa berkembang dan meningkatkan kualitas.
Menurut saya sangat baik karena kita diberi kesempatan juga bertanding dengan ranking 87 dunia, Bulgaria. Dulu ada Barbatov, sekarang nggak tahu ada siapa. Tapi ya berani lawan lah. Ya, kita harus coba yang terbaik sebagai tuan rumah. Ini juga sebagai roadmap yang diharapkan oleh pelatih John untuk mulai mempersiapkan tim ini soliditas untuk pertandingan besar berikutnya. We're going to prepare like we always had, of course, with the new coach and the new staff. There are some new adjustments, but we are really excited to play against Bulgaria, against a European opponent. So it's a different game, different standard, and we are really looking forward to test ourselves against a good opponent. Kandaskan St. Kitts and Nevis di debutnya bersama dengan Timnas Indonesia. Hartman akui sangat bergairah menangani Timnas Indonesia. Strategi Hartman kembali diuji saat Timnas bertemu dengan Bulgaria di Pantai Puncak. Menangani Timnas Indonesia. Hartman menyinggung soal singkatnya waktu bonding dengan pemain Timnas, membuatnya harus memikirkan segala cara untuk menyatukan sebuah tim. No, I think I come from Newcastle. It's a passionate football city, and yeah, I mean the passion has to be there. But it's clear, there's a tactical framework that I have high expectations of the players, and when you bring a team together for a short period of time, it's constant reminders. In this early phase, the coach has to be more involved. Over time, as we get used to each other, the tactics, the strategy, our style of play, our identity, the players take more ownership. So this is just a process. And you mentioned World Cup qualification, I mean that's the mission. Analis sepak bola M. Kusnaini menilai debut Hartman sesuai dengan Hartman telah menguji kedalaman skuad Garuda untuk persiapan jelang laga lawan Bulgaria. PR yang harus dibenahi di laga kedua nanti lawan Bulgaria, memperkuat lapangan tengah. Tapi memang pada dasarnya hari ini Coach Hartman ingin melihat semua pemain. Jadi di pertandingan per awal tadi, dia sengaja tidak menurunkan seluruh pemain starter, karena dia tahu kualitas lawan seperti apa, dan dia juga ingin melihat kemampuan pemain yang ada untuk persiapan menghadapi laga sebenarnya lawan Bulgaria. Jadi ini memang semua sudah disiapkan, diskenariokan oleh Coach Hartman, supaya sesuai dengan kebutuhan tim. Timnas Indonesia kini melangkah ke final FIFA Series 2026, menantang tim asal Eropa Bulgaria. Meskipun mini turnamen ini tanpa trofi, namun gengsi Timnas Indonesia dipertaruhkan. Daya juang anak asuh Hartman kembali diuji di laga puncak pada Senin mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke sorotan lain, saudara, menyambut tradisi Syawalan, Festival Balon Udara digelar di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Festival ini juga sekaligus jadi hiburan warga di libur Lebaran. Puluhan balon warna-warni menghiasi langit biru Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebanyak 40 balon udara diterbangkan dari Stadion Hugeng menyambut tradisi Syawalan yang digelar sepekan setelah Lebaran. Balon yang terbangkan wajib diikat agar bisa dikendalikan ketinggiannya sehingga tidak membahayakan lalu lintas penerbangan. Festival balon udara jadi magnet wisata bagi ribuan pengunjung yang mencari hiburan di libur Lebaran. Yang pertama, dengan adanya festival balon ini masyarakat jadi mengembangkan kreativitasnya. Kemudian dengan adanya seperti ini tidak akan mengganggu jalur penerbangan. Festival balon ini digelar pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama dengan Airnav Indonesia. Selain sebagai tradisi Syawalan, kegiatan ini diharapkan bisa mengurangi penerbangan balon liar yang membahayakan penerbangan di langit Kota Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, kemeriahan Idul Fitri masih terasa di Solo, Jawa Tengah. Warga mengikuti tradisi Lebaran Ketupat atau Kupatan yang digelar pada 8 Syawal atau sepekan setelah Idul Fitri. Warga antusias berebut gunungan ketupat dalam tradisi Kupatan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah. Tradisi ini digelar pada 8 Syawal atau sepekan setelah Idul Fitri sebagai wujud rasa syukur dan silaturahmi.
Ketupat dipercaya sebagai simbol keberkahan. Tak hanya warga sekitar, tradisi ini juga diikuti oleh warga yang sedang berkunjung ke Solo. Baru pertama kali sih ini, baru ke Solo Safari ini, terus kebetulan langsung ketemu, katanya ada grebek ini, langsung ngedapet kayak gini. Gimana pendapatnya, ini kan tradisi yang rutin dilakukan Syawalan? Ya bagus sih, senang sih. Sebelum diperebutkan, gunungan ketupat diarak oleh abdi dalem, dilanjutkan doa bersama. Diharapkan makna-makna simbolis yang di Taman Satwa Taru Taman Safari ini semakin bisa nampak, bisa melihat misalnya pengembangan tanaman vegetasi, terutama juga makanan-makanan. Saya sampaikan di Keraton Surakarta banyak makanan yang bisa menjadi sesaji, tapi bagaimana bisa siap saji. Lebaran Syawal atau Lebaran Ketupat tak bisa dilepaskan dari perayaan Idul Fitri di Jawa Tengah. Tradisi ini jadi warisan budaya turun-menurun yang tetap dipertahankan hingga kini. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Industri film Indonesia terus menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tak hanya sebagai hiburan saja, film kini juga menjadi media refleksi sosial di era modern. Rumah produksi Rolling Action secara resmi mengumumkan penayangan film horor terbaru mereka dengan judul Aku Harus Mati. Film horor Aku Harus Mati diperkenalkan di Epicentrum XX1. Film dengan pesan moral yang menjadi tantangan bagi tim produksi ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 2 April 2026. Dan juga ini kan new challenge juga buat grup kita membuat film ini yang pertama ya. Harapannya udah pasti mau filmnya sukses, ya kan. Lebih untuk bisa mendistribute message yang harus disampaikan yang juga merupakan concern ya. Aku Harus Mati adalah film horor yang ceritanya paling dekat dengan kehidupan manusia modern zaman sekarang. Fenomena jual jiwa demi harta. Banyak masyarakat modern sekarang rela mengorbankan diri dan jiwa demi validasi dan harta. Hegemoninya gimana, ini persoalan jual jiwa demi harta ini jadi cukup besar dan menjadi problem bersama. Harapannya, film ini dapat menjadi refleksi bagi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. NASA bersiap meluncurkan misi ke bulan dengan 4 astronot sebagai peluncuran pertama sejak lebih dari setengah abad lalu saat peluncuran Apollo 17. Informasinya usai jeda, saudara. Kita di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. 4 astronot yang dijadwalkan meluncur ke bulan dalam lebih dari setengah abad kesuksesan Apollo 17 tiba di lokasi peluncuran di Florida, Amerika Serikat. Komandan Artemis II Reid Wiseman terbang bersama 3 awaknya dari Houston. Ini adalah momen terdekat mereka dengan jadwal peluncuran. Pejabat baru NASA Jared Isaacman menyambut para astronot saat turun dari jet latih T-38 di Kennedy Space Center. Selain Reid Wiseman, awak Artemis II terdiri dari Victor Glover dan Christina Koch dari NASA, serta Jeremy Hansen dari Kanada. Kebocoran bahan bakar dan masalah lain pada roket sempat menyebabkan penundaan selama 2 bulan, serta 2 kali pemindahan dari hanggar ke landasan peluncuran. NASA menjadwalkan peluncuran paling cepat pada hari Rabu 1 April. Kapsul Orion di puncak roket akan membawa ke-4 astronot dalam misi ke bulan pertama NASA sejak kesuksesan Apollo 17 pada tahun 1972. Penerbangan selama 10 hari ini akan berakhir dengan pendaratan di Samudra Pasifik. I think the nation and the world has been waiting a long time to do this again. And on behalf of myself, Victor, Christina, Jeremy, we are really pumped to go do this for this entire team. It has been a lot of work. It's been a great journey. It's great to be down here in the Florida warm air. The vehicle looked amazing on the pad on the way in. Victor and Christina led us here
It's just been an awesome start to this journey here at Kennedy. So I'll hand it over to Victor. Thank you. I am fired up. My family it's hard to say goodbye. We'll see them again tomorrow, but we're all fired up to go do this. So, hallo Sie. We have talked a lot about the exciting changes that have been announced and how we're approaching fulfilling our destiny in space and our journey to the moon and on to Mars. And the one thing the crew all agrees on is that it has been motivating, it has been inspiring, and it has fired us up. Bergeser ke Rusia, saudara, banjir hebat melanda kota Makachkala di ibu kota wilayah Dagestan. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut memicu luapan air hingga merendam permukiman warga. Rekaman video ini menunjukkan air banjir menyapu dan juga menenggelamkan kendaraan serta rumah warga. Arus deras terlihat menggenangi jalanan utama dan juga permukiman, membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah kendaraan terdampak dan terbawa arus, sementara warga berupaya untuk bisa menyelamatkan diri dan juga barang berharga. Infrastruktur kota ikut terganggu, termasuk dengan akses jalan dan jaringan listrik. Sumber lokal melaporkan pemadaman listrik terjadi dan mempengaruhi puluhan ribu warga. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Bria Manatenaya. Dan saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.